Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Mari bersama di malam hari ini kita membuka hati kita, menaikkan pujian dan ucapan syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Sebab kita tahu dan kita percaya kasih setianya, anugerahnya, bahkan kebaikannya selalu Dia curahkan bagi setiap kita. Amin. Mari tundukkan kepala bersama kita berdoa memulai ibadah kita. Malam hari ini kami datang membawa pujian dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu menaikkan semuanya itu kepadamu sebab kami tahu Engkau Allah yang layak menerima pujian dan penyembahan kami kepadamu. Kami percaya sementara kami menyembah, Engkau bertahta dan Engkau mencurahkan kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kau pengharapan kami Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Lagi katakan Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari bawa penyembahanmu pada Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Satu kali lagi katakan, mulutku penuh. Kami bawa pujian dan penyembahan kami kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Katakan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Oh, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Oh, kami bawa sembah padamu Tuhan, sebab Engkau Allah, sebab Engkau Tuhanku. Haleluya. Oh, ini sembahku padamu Tuhanku. Haleluya, haleluya. Ku sembahkan Bapakku dan sahabatku, kekasih hatiku. Haleluya. Ku sembahkan, tinggikan namamu. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Segala pujianku kami berikan padamu, segala hormat kami berikan padamu. Haleluya. Alabaya syakar, Malam hari ini kami rindu memberikan yang terbaik dari hidup kami, yaitu pujian dan sembah kami kepada Tuhan. Ucapan syukur yang mengalir dari dalam hati kami kepada Tuhan. Sebab kami melihat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu. Bahkan Tuhan, Engkau yang menjadi pengharapan bagi setiap kami. Berapa banyak malam hari ini kau mau membawa ucapan syukur-Mu kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Yang terbaik yaitu pujian dan sembah kita. Mari bersama buka kedua tanganmu, naikkan suaramu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya.
kekuatanku, perisaiku. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan. Ya Ralama ya syakara labara labara, oralaba ya syakara labara labara. Biar masing-masing pribadi menaikkan ucapan syukurnya kepada Tuhan malam hari ini. Oralaba ya syakara labara 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 labara. Oralaba ya syakara labara 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 labara. Sebab sungguh kami melihat kebaikan-Mu itu nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Oralaba ya syakara labara 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 labara. Biar ucapan syukur kami mengalir dari dalam hati kami. Dengan hati yang tulus kami naikkan kepada Tuhan. Ya setiap kali kami datang kepadamu Tuhan, biar kami selalu rindu membawa yang terbaik dari hidup kami, yaitu pujian dan sembah yang mengalir dari dalam hati kami kepadamu. Sebab itulah penyembahan kami yang sejati kepadamu ya Tuhan. Sungguh Engkau Bapa kami yang setia, Bapa dan sahabat kami Tuhan. Engkau kekasih hati kami. Sungguh tidak ada yang seperti Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajar kami ya Bapa, untuk hidup kami boleh terus percaya dan terus berserah kepadamu. Karena kami tahu Engkau yang tahu yang terbaik dalam hidup kami. Kami membawa hati kami hanya bagi-Mu, Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, katakan aku berserah. Aku berserah, aku berserah.
Yesus Juru Selamat, aku berserah. Malam hari ini kami mau menyatakan iman kami kepadamu. Katakan, berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwa. katakan ku kasihi, Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia. satu kali lagi katakan berserah. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, Semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. ku kasihi, ku percaya, ku ikuti. Mari sama-sama angkat tangan kita berkata, Aku berserah, aku berserah hanya kepada Yesus. Yesus Juru Selamat, aku berserah. Katakan aku berserah. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Mari sama-sama lebih lagi katakan, Aku berserah, aku berserah. selamanya kami berserah penuh padamu Tuhan. Pada Yesus Juru Selamat, aku Mari siap kita angkat tangan kita dengan penuh percaya berkata, Aku berserah, aku berserah. hanya kepada Yesus, hanya kepada Yesus. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Aku berserah Selamanya aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, aku Mari sama-sama kita bangkit berdiri, angkat tangan kita, percaya berkata, Aku berserah, aku berserah hanya kepada Yesus, kepada Yesus Juru Selamat. Mari sekali lagi lambaikan tangan kita berkata, Aku berserah, aku berserah. Aku pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. biar bukan hanya sekedar nyanyian yang kami naikkan, tapi menjadi doa kami kepadamu Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kami hari ini,
Kami mau tetap berkata, kami mau berserah penuh kepada Tuhan yang lebih mengerti yang terbaik bagi setiap kami. Yang percaya, mari sekali lagi angkat tangan, katakan, aku berserah pada Yesus. Mari sekali lagi katakan, Tuhan mendengar setiap doa kita malam hari ini. Oh, pada Yesus, pada Yesus, Juru Selamat, aku berserah. Katakan, hanya pada Yesus Juru Selamat kami. Pada Yesus Juru Selamat, aku Mari sekali lagi katakan, pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat, aku sama-sama tetap angkat tangan kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Kami mau menyatakan, Tuhan, hidup kami ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Kami mau menyatakan hidup kami ini, Tuhan, aman di dalam tangan-Mu. Oleh karena itu kami mau berserah, kami mau berserah padamu.
Apapun yang menjadi keadaan kami hari-hari ini Tuhan, kami mau berkata Tuhan padamu ya Yesus. Bukan kami menyerah, tetapi kami berserah padamu Tuhan. Karena berserah adalah suatu keputusan dari hidup kita kepada Tuhan, bukan karena paksaan. Bukan karena terdesak saja kita mau berkata Tuhan kita berserah. Tapi dalam segala hal kita mau berkata Tuhan kami berserah pada rancangan-Mu dalam hidup kami. Mari malam hari ini Engkau yang mau percaya dan berkata kepada Tuhan, Tuhan kami mau berserah apapun yang Kau rancangkan bagi setiap kami. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Walaupun bukan hal yang mudah Tuhan, tapi kami sudah memutuskan bahwa kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Walau kadang kami harus meneteskan air mata, walau kami harus terjatuh-jatuh Tuhan, tetapi kami mau berkata kami tetap berserah. Karena kami tahu rancangan Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kami. Dan kami percaya ketika kami berserah, ada kekuatan Tuhan yang Tuhan curahkan bagi setiap kami. Ada kemampuan dari Tuhan yang memampukan setiap kami pada jalan-jalan-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita membuka kedua tangan kita di hadapan Tuhan, tanda kita berserah penuh. Jamah setiap kami yang hadir malam hari ini Tuhan. Karena berserah adalah keputusan yang kami ambil Tuhan. Dan kami tahu kepada siapa kami menyerahkan hidup kami. Bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan yang memiliki segalanya. Biar kehendak-Mu terjadilah dalam hidup kami, bukan kehendak kami. Ya Tuhan. Ampuni kalau kami sering memaksakan kehendak kami kepadamu. Sementara kami berkata kami berserah, tapi kami lebih memaksakan kehendak kami padamu. Dan kami percaya Tuhan masih bekerja dalam hidup kami. Amin. Tuhan masih merancangkan hari depan yang indah bagi setiap kami. Amin. Mungkin hari ini kami belum melihatnya Tuhan, tetapi kami mau belajar percaya dan berserah padamu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami pulang dari tempat ini, kami menerima kekuatan yang baru Tuhan. Iman kami boleh semakin bertambah di dalam-Mu Tuhan.
hanya pada Yesus. Pada Yesus. Ini janji yang kami naikkan padamu. Katakan hanya pada Yesus. Pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Mari kita angkat tinggi kedua tangan kita. Percaya kami akan melihat perbuatan ajaib Tuhan terjadi dalam hidup kami. Umat yang percaya sama-sama kita berseru, amin. Amin. Suara-suara yang meriah buat Tuhan kita. Mari bersukacita kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Semua lambaikan tanganmu. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah. Lebih dahsyat lagi semua. Soraklah, haleluya. Come on. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya.
tangan bagi dia. Dia Allah perlindungan bagi setiap kita yang percaya. Lambaikan kedua tanganmu. Sorak-sorai jauh lebih meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Batu karang kami. Yesus, Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus, Kaulah perisai bagi jiwaku. Takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanku. Engkaulah dasar bagi imanku. Lagi katakan Yesus. Yesus, Kaulah batu karangku yang teguh. Ya Tuhan, oh Yesus, Kaulah perisai bagi jiwaku. Takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanmu. Engkaulah dasar bagi imanku. Mari sama-sama nyatakan. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan, Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan. Lagi katakan Yesus. Yesus, Kaulah batu karangku, Kau batu karang kami. oh Yesus, Kaulah perisai bagi jiwaku. Sama-sama katakan takkan tergoyahkan. Takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanku. Oh Engkaulah dasar bagi imanku. Mari sama-sama lambaikan tanganmu. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan, Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan. Sungguh Kau batu karang perlindungan bagi setiap kami. Engkau perisai kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kau yang percaya. Angkat kedua tanganmu. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan, Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, oh Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai bagi Dia. Percaya Tuhan kita hebat dan dahsyat. Boleh lambaikan tangan kita tinggi. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Kami melangkah bersama dengan Tuhan yang dahsyat. Kami berjalan bersama dengan Tuhan yang besar. Mari sama-sama yang percaya. Mari katakan, Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Katakan alangkah, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa. Yang percaya boleh lambaikan tangan, katakan Yesus ku dasar, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku.
bisa berikan sorak-sorak sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami bersuka cita malam hari ini. Karena kami tahu rencanamu itu indah bagi setiap kami. Umatmu malam hari ini di tempat ini Tuhan. Hati kami bersyukur. Hati kami percaya hanya kepadamu. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Bersama katakan, tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Bersama lagi katakan, indah rencanamu Tuhan. Katakan, di dalam hidupku, di dalam hidupku, ya kami percaya kepadamu Tuhan. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Segenap hatimu katakan, tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang. Katakan, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku.
rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong aku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari segenap hati kita bangkit berdiri kembali, katakan, kini ku mengerti sekarang, oh Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Oh, kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Lebih lagi percaya, katakan, kini ku mengerti sekarang, oh Kau tolong padaku. Yesus, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Katakan, kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Katakan, kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Satu kali lagi yang percaya, katakan, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Roh Kudus, tolong kami untuk melihat, mengerti, memahami rencanamu dalam hidup kami. Tolong kami untuk mengerti apa yang Kau izinkan terjadi, semua hanya untuk kebaikan dalam hidup kami. Tolong untuk kami memahami bahwa Engkau tidak pernah punya rancangan kecelakaan. Engkau tidak pernah punya maksud jahat. Engkau tidak pernah punya tujuan buruk dalam hidup kami. Tolong kami itu mengerti, Tuhan, bahwa di dalam dunia di mana kami harus melewati berbagai macam masalah, itu bukan karena Engkau jahat kepada kami, tetapi justru karena Engkau mau melatih kami untuk kami bisa diubah semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Lagu ini biar bukan hanya indah dinyanyikan, tapi benar-benar melandasi perjalanan iman kami, untuk kami mengerti akan rencana Tuhan. Rencana yang penuh dengan damai sejahtera, yang memberi kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Kami percaya di dalam Tuhan, tidak ada yang perlu kami khawatirkan, tidak ada yang perlu kami takutkan. Karena selama kami ada dalam tangan Tuhan, rancangan Tuhan yang terbaik itu pasti akan terjadi dalam hidup kami. Itu sebabnya ajar kami percaya, ajar kami berharap, ajar kami berserah, ajar kami bergantung pada Tuhan. Dan itulah sebuah kehidupan yang Engkau inginkan kami jalani tiap-tiap hari dalam hidup kami.
Terima kasih buat malam ini. Kami diberkati melalui setiap pujian penyembahan yang membangun iman kami, yang menguatkan semangat kami, yang memulihkan sukacita kami. Dan sekarang lengkapi berkat-Mu dengan firman-Mu Tuhan. Ajari kami kebenaran-kebenaran-Mu. Kami mau hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Roh Kudus, Engkau roh hikmat dan wahyu. Curahkan atas kami semua. Sehingga kami mengerti akan setiap kebenaran-Mu. Akan setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami buka hati dan pikiran kami. Berbicara kepada setiap kami semua. Kami percaya malam ini malam penuh berkat buat kami. Kami pulang dikuatkan, kami pulang disegarkan, kami pulang mendapatkan berkat sepenuhnya daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua yang sudah diberkati Tuhan dan lebih diberkati sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu, saya Pendeta Nathanael Prayogo. Satu sukacita, satu kehormatan bersama dengan Bapak Ibu dalam ibadah yang luar biasa malam ini. Ibadah yang membangkitkan semangat, ibadah yang memberikan kekuatan, memulihkan sukacita. Dan saya percaya setiap kita pulang pasti diberkati oleh Tuhan. Yang percaya sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Dia baik buat kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini ada banyak hal yang harus kita miliki. Tetapi salah satu yang menurut saya menjadi bagian yang sangat penting, yang akan menentukan warna hidup kita adalah tujuan di dalam hidup. Kalau kita punya tujuan, dan tujuan itu adalah tujuan yang ilahi, tujuan yang kekal, tujuan yang sama dengan tujuan Tuhan, maka kita akan menjalani hidup kita dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Bapak Ibu, tujuan sangat penting dalam hidup. Karena tujuan membedakan kita dengan makhluk hidup yang lainnya. Manusia diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menetapkan, meletakkan, memiliki tujuan dalam hidup. Nah, kita membaca banyak literatur bahwa tujuan itu ternyata memberi banyak manfaat dalam hidup. Salah satunya adalah tujuan itu membuat kita selalu memandang ke depan. Tidak menyesali keadaan, tidak hidup dalam masa lalu. Tujuan membuat kita melangkah ke depan. Yang lainnya manfaat tujuan adalah membuat kita berfokus. Berfokus kepada tujuan kita. Manfaat yang lain adalah tujuan itu memberi kita semangat. Orang yang punya tujuan, dia akan hidup dengan semangat. Orang yang punya tujuan, dia akan punya gairah, punya passion dalam hidupnya. Nah, kalau hari-hari ini Anda sedang lemah dalam hidup, Anda sedang lelah dalam hidup, Anda sedang merasa capek dengan hidup, maka mungkin Bapak Ibu, bukan karena persoalan berat yang menimpa Anda, tetapi karena mungkin tujuan hidup Anda sudah mulai buram. Tujuan hidup Anda tidak clear, tidak jelas. Sehingga hal kecil membuat kita menjadi lelah, menjadi lemah, menjadi putus asa. Nah, malam ini saya ingin mengajak kita, segarkan kembali tujuan hidup kita. Tujuan membuat hidup kita lebih baik, dan tujuan pasti membuat hidup kita lebih berbahagia. Nah, pastikan kita selalu segar di dalam tujuan hidup kita. Sehingga kita selalu punya semangat, punya gairah untuk menjalani hari-hari kita. Nah, persoalan yang berikutnya adalah seperti ini. Tujuan apa yang Anda punya? Mungkin sekarang ini kita punya begitu banyak hal dalam hidup. Sehingga kita menjadi bingung karena begitu banyak hal yang kita ingin raih dalam hidup. Secara tujuan akan membuat kita berfokus. Kalau ada begitu banyak, Anda harus menentukan bagian-bagian mana yang Anda akan raih dalam hidup. Di dalam pekerjaan kita harus punya tujuan. Di dalam membangun rumah tangga kita harus punya tujuan. Di dalam sekolah kita harus punya tujuan. Bapak Ibu, saya sering sedih sekali kalau melihat ada mahasiswa-mahasiswa. Kebetulan saya juga adalah seorang ketua Sekolah Tinggi Teologi Harvest di Semarang, Bapak Ibu. Dan saya sedih kalau melihat ada mahasiswa entah dia S1, entah dia S2. Sudah mengerjakan, menyelesaikan sejumlah mata kuliah
Yang S1 sudah jalan 6,5-7 semester. Tinggal 1 semester membuat skripsi. Yang S2 sudah jalan 2 tahun, 3 tahun tergantung bagaimana latar belakangnya. Tapi berhenti. Dan saya berkata, kenapa kamu berhenti? Alasannya sejuta macam. Segala macam alasan dikeluarkan Bapak Ibu. Dan rata-rata itu alasan-alasan yang logis menurut dia. Tapi saya bilang satu hal saja kepada mereka. Kalau engkau berhenti, kalau engkau lelah, kalau engkau tidak lanjutkan, itu bukan karena alasanmu. Itu karena tujuanmu sekolah sudah tidak jelas lagi. Itu karena tujuanmu menuntut ilmu sudah tidak jelas lagi. Dan saya ingin mengajak mereka semua, ayo perjalananmu sudah begitu panjang, sudah begitu jauh, tinggal 1 langkah lagi. Ayo selesaikan, karena begitu Anda menyelesaikan, apa yang Anda dapatkan melekat dalam hidupmu seumur hidup. Dan puji Tuhan kalau ada orang yang mendengar, tetapi sedih juga karena banyak yang tidak mau mendengar dan akhirnya berhenti. Bapak Ibu, di dalam rohani kita, pertanyaan yang sama adalah, apa tujuan Anda? Apa yang Anda ingin dapatkan di dalam perjalanan iman Anda? Dan saya menganjurkan kepada kita Bapak Ibu, letakkan tujuan Anda sama dengan tujuan Tuhan di dalam hidup Anda. Supaya kita meletakkan pada sebuah posisi yang berharga, yang bernilai. Saya tahu ada banyak orang Kristen. Menjadi orang Kristen kenapa? Supaya berkat turun, supaya usahanya maju, supaya sakitnya sembuh, supaya harta datang melimpah. Saudara, itu adalah tujuan juga. Tetapi bukan itu tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Itu tujuan-tujuan yang sementara, yang duniawi, yang sebentar akan lenyap dan tidak memberi faedah di dalam kekekalan. Kalau kita ingin punya tujuan di dalam hidup rohani kita, saya percaya tujuan yang tertinggi adalah tujuan yang sama dengan yang Tuhan lihat di dalam hidup kita. Allah kita adalah Allah yang punya tujuan. Our God is a God of purpose. Kalau Anda baca di Alkitab, ada begitu banyak ayat, ratusan ayat Bapak Ibu, yang memuat kata maksud, supaya, dengan demikian, tujuan, dan itulah Allah kita. Saudara, kita harus memahami bahwa Allah kita punya tujuan di dalam segala sesuatu. Dan kalau kita bisa memahami tujuannya dan meletakkan tujuan kita sama dengan tujuannya, kita akan menjalani hidup kita dengan semangat, dengan sukacita, dengan bergairah, tidak peduli apapun yang ada di sekitar kita. Sama seperti ketika orang akan menikah. Oh, saya sering melihat Bapak Ibu dalam penggembalaan. Ketika orang menikah dan kemudian mereka punya tujuan. Nanti ya kalau kita menikah bla 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 bla. Waduh saudara, itu rasanya hari-hari berlalu dengan begitu cepat. Begitu semangat, begitu menggairahkan. Kenapa? Ada tujuannya. Kekristenan kita juga harus demikian Bapak Ibu. Dan tujuan di dalam kekristenan kita, kita harus mencapai apa yang menjadi tujuan Allah di dalam hidup kita. Supaya kita tidak gampang menjadi lelah, gampang menjadi putus asa ketika ada banyak hal yang menimpa dan yang sedang datang dengan berbagai maksud dalam hidup kita. Malam ini saya ingin mengajak kita semua, ayo jadilah kuat di bawah tekanan. Bukan hanya kita minta pertolongan dan mujizat Tuhan. Tapi kuat di dalam tekanan karena kita tahu ada tujuan Tuhan yang indah, yang kekal, yang mulia, yang Dia siapkan buat kita. Nah saya berdoa, tangkap tujuan itu, letakkan itu menjadi tujuan kita, dan lewati hari-hari Anda melihat kepada tujuan yang Tuhan telah tentukan buat kita, yang kita tahu tidak pernah akan gagal. Mari kita lihat bersama-sama Alkitab kita Bapak Ibu. Salah satu yang Tuhan tunjukkan kepada kita, yang Tuhan nyatakan dengan jelas kepada kita, apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita, walaupun harus melewati berbagai macam situasi yang tidak menyenangkan, rupanya ada ultimate, ada tujuan yang tertinggi, yang menjadi idaman Tuhan supaya nanti semua kita sebagai anak-anaknya bisa mencapainya.
1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ada banyak dalam Alkitab Bapak Ibu yang menceritakan tentang Tuhan itu punya tujuan. Kitab Ulangan mencatat begitu banyak Bapak Ibu. Sebentar saya berikan kepada kita sebuah contoh-contoh Bapak Ibu. Kenapa Tuhan membawa Israel 40 tahun berputar di padang gurun. Lepas daripada memang mereka tidak percaya. Tetapi di tengah-tengah ketidakpercayaan itu ternyata Tuhan punya tujuan juga dalam hidup mereka. Yaitu untuk merendahkan hati mereka. Ayat yang lain berkata, kenapa Tuhan memberikan kekayaan? Tujuannya jelas, supaya meneguhkan perjanjiannya. Kenapa Tuhan mengajarkan ada hukum di dalam Alkitab, ada perayaan roti tidak beragi. Ada tujuannya, supaya mereka selalu ingat bahwa mereka sudah keluar dari Mesir dan dibebaskan dari ragi Mesir. Banyak hal Bapak Ibu. Dan malam ini ada juga tujuan Tuhan yang dinyatakan kepada kita melalui berbagai-bagai ujian, berbagai-bagai masalah dan persoalan hidup. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu. Akan hal apa Bapak Ibu? Kalau Anda baca di atasnya, maka Petrus sedang berbicara tentang bahwa Tuhan itu punya gambaran, punya impian untuk anak-anaknya. Yaitu dia ingin supaya anak-anaknya, umat pilihannya bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Ini kalimat abstrak Bapak Ibu. Saya juga tidak bisa menjelaskan, saya kira tidak ada orang bisa menjelaskan seperti apa itu. Tetapi pasti tujuan Tuhan, tujuan yang mulia, tujuan yang indah, tujuan yang tertinggi. Nah, Petrus menjelaskan bahwa untuk mencapai itu, ada hal-hal yang memang diizinkan Tuhan terjadi. Lihat baik-baik, kita baca selanjutnya. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu, kata berbagai-bagai itu menunjukkan dua hal. Menunjukkan beraneka ragam pencobaan, beraneka ragam ujian, beraneka ragam persoalan. Tetapi arti yang kedua adalah persoalan-persoalan itu semakin hari semakin berat, semakin hari semakin banyak. Jadi Petrus menginspirasi kita semua. Dalam perjalanan kita sebagai anak Tuhan, persoalan, masalah, lembah, badai adalah bagian kehidupan. Tidak perlu heran, tidak perlu bingung, tidak perlu terperangah ketika orang percaya melewatinya. Itu bagian kehidupan Bapak Ibu. Jangan pernah lupa kita masih tinggal di bumi. Ini masih Surabaya Bapak Ibu. Ini bukan sorga. Nanti di sorga tidak ada orang jahat. Di sorga tidak ada pencuri. Di sorga tidak ada orang yang punya rencana busuk dalam hidup kita. Ini masih Surabaya. Ini bukan sorga. Jadi ketika ada banyak hal yang kita tidak inginkan terjadi. Hal yang biasa, inilah dunia. Tetapi Tuhan mau malam ini kita mengerti bahwa di balik semua hal yang kita tidak suka itu, ada tujuan Tuhan. Seketika kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, kalimat berikutnya bagus sekali Bapak Ibu. Maksud semuanya itu ada maksud, ada tujuan, ada sasaran. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Tujuan Tuhan adalah kita punya iman yang murni. Jadi kalau Tuhan punya tujuan yang demikian, Bapak Ibu, adalah hal yang sangat tepat, adalah hal yang sangat jitu kalau kita meletakkan tujuan itu juga menjadi tujuan kita. Jadi dalam kekristenan kita, lepaskan, ubah doa Anda menjadi dari doa Tuhan berkati saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan lepaskan saya, Tuhan lindungi saya. Tidak salah doa itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita sekarang mengerti tujuan Tuhan, kita harus bisa berdoa, Tuhan murnikan iman saya. Tuhan murnikan iman saya.
Murnikan motivasi saya. Murnikan tujuan saya beribadah. Murnikan tujuan saya melayani. Murnikan motivasi saya di dalam bergereja. Karena itu tujuan Tuhan. Dan kalau Anda menyelaraskan tujuan Anda dengan tujuan Tuhan, Tuhan akan menolong kita untuk bisa mencapainya. Doa seperti ini menjadi doa orang-orang Kristen yang dewasa. Bukan orang-orang Kristen yang dangkal, yang hanya berpikir duniawi dan cuman duniawi saja. Murnikan iman. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana iman yang murni itu, kenapa itu menjadi tujuan kita? Petrus menjelaskan, yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi saudara, ada tujuan orang percaya untuk mencari emas di bumi ini. Apakah itu salah? Tidak salah. Karena Tuhan bisa memberikan dan emas perak semua adalah miliknya. Tapi Petrus bilang ada yang nilainya lebih tinggi. Nilainya lebih mulia dari hanya sekedar emas. Yaitu apa? Iman yang murni. Pertanyaan berikutnya begini Bapak Ibu. Kalau saya punya emas yang murni, yang banyak, saya bisa hidup bahagia. Saya bisa membeli banyak barang. Saya bisa punya jaminan dalam hidup. Yes, emas yang murni akan membuat orang bisa memiliki kekokohan hidup di bumi. Pertanyaannya begini, kalau saya punya iman yang murni, yang katanya nilainya lebih tinggi dari emas yang murni, saya dapat apa? Saudara, pertanyaan itu layak saja. Jangan menjadi orang Kristen yang terlalu naif, terlalu rohani dengan mengatakan, oh enggak apa-apa, saya pokoknya mau punya iman yang murni. Soal hasilnya apa, dampaknya apa, saya enggak terlalu peduli. Oh Bapak Ibu, kita harus memiliki pengertian yang lengkap tentang firman Tuhan. Karena Alkitab ngajarin kita kok, iman yang murni itu berkaitan langsung dengan hidup kita di dalam kekekalan. Baca berikutnya Bapak Ibu. Kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga. Jadi iman yang murni itu ternyata hanya sekedar, dalam tanda kutip, hanya cara, hanya jembatan untuk mencapai tujuan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih mulia. Apa itu Bapak Ibu? Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Saya berdoa Bapak Ibu, kalimat ini terlalu abstrak buat kita. Karena apa? Karena kita terlalu sering diajarkan untuk memberikan pujian kepada Tuhan. Penghormatan kepada Tuhan. Kemuliaan itu milik Tuhan. Betul, itu sama sekali betul. Tapi mari kita sungguh mengerti. Berdoa supaya Roh Kudus menjelaskan dalam hidup kita. Bahwa akan datang waktunya. Kita bukan memberi pujian kepada Tuhan. Tuhan memberi pujian kepada kita. Kita bukan memberi kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan memberi kemuliaan kepada kita. Kita bukan memberi kehormatan kepada Tuhan. Ya, di bumi kita lakukan itu. Tapi ada satu titik Alkitab bilang bahwa Dia memberi kehormatan kepada kita. Kita tidak bisa bayangkan hari ini. Saya jujur saja Bapak Ibu juga tidak bisa membayangkan. Tapi yang saya tahu bahwa itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan sangat berharga untuk diraih, sangat berharga untuk diperjuangkan, sangat berharga untuk dicapai. Karena itu saya akan mengejarnya dengan segenap kekuatan saya supaya saat itu bisa tercapai. Dan saya mengajak kita semua, jemaat Tuhan, ayo bersama-sama dengan segenap kekuatan kita. Kita tahu bahwa melalui berbagai macam ujian, persoalan, pencobaan, iman kita dimurnikan. Tapi iman yang murni itu tujuan akhirnya adalah Tuhan mau memberi kepada kita pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Baik, saya mau coba untuk sedikit membumikan
Apa sih maksudnya Tuhan memberikan pujian, kemuliaan, dan kehormatan itu? Mari kita lihat beberapa hal Bapak Ibu. Next slide please. Saya menyampaikan satu prinsip dalam hidup begini Bapak Ibu. Segala sesuatu yang direncanakan dan dilakukan Allah di dunia ini merupakan persiapan untuk apa yang akan disediakan Allah bagi kita di dalam sorga. Jadi mari kita selalu mengarahkan pikiran kita bukan hanya terbatas pada bumi ini. Di bumi kita mungkin rugi. Di bumi mungkin kita dipermalukan. Di bumi mungkin kita disingkirkan. Di bumi kita dianggap remeh. Tetapi kalau kita mengerti bahwa semua ujian, tekanan, masalah itu tujuannya dalam kekekalan, maka kita akan melihat jauh kepada kekekalan dan kita akan melewati semua hal yang tidak menyenangkan ini dengan sebuah fokus kepada kekekalan. Dan kita tidak akan berhenti pada orang mencemooh kita, orang menekan kita, orang memfitnah kita. Kita akan tetap tegak, berjalan terus karena fokus kita bukan mencari perkenan orang, tapi mencari perkenan Dia yang akan datang dan akan memberikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan akan beri kepada kita di dalam kekekalan ini? Dan mari kita mengarahkan hati ke sana. Karena ke sanalah kita akan tinggal untuk selama-lamanya. Masalah di bumi ini sementara. Persoalan di bumi ini sesaat. Tetapi yang di sana itu kekal. Nah, apa yang akan Dia buat untuk kita? Apa tujuan Tuhan untuk kita? Apa yang disiapkan Tuhan untuk kita? Ada 3 hal. Yang pertama adalah pujian. Pujian bahasa aslinya adalah epainos. Epainos itu artinya penghargaan, perkenanan. Bapak Ibu, hari-hari ini saya sering nonton di televisi. Ya, ada acara yang sekarang sedang sangat populer, yaitu Got Talent. America Got Talent, Britain Got Talent, Asia Got Talent, dan ada banyak di negara-negara Got Talent. America Got Talent dan Britain Got Talent itu sangat terkenal karena dikelola atau disutradarai oleh seorang yang dikenal sebagai orang yang sangat memahami dunia entertainment. Namanya Simon Cowell, saudara. Dan dia menjadi salah satu juri di sana. Seringkali saya melihat para kontestan yang akan menunjukkan talentanya, bakatnya. Ketika ditanya, apa tujuanmu datang ke sini? Apa tujuanmu untuk tampil di America Got Talent dan sebagainya? Ditanya oleh pembawa acara di belakang panggung. Rata-rata mereka berkata, saya ingin mendapatkan pujian. Dari siapa? Dari Simon Cowell. Karena orang ini begitu pelit dengan pujian. Orang ini begitu sangat ketat di dalam memberikan pujiannya. Tidak kepada semua orang Bapak Ibu. Kalau ada orang yang tidak berkenan kepada dia akan segera pencet merah dan orang itu harus pergi. Saudara, tapi saya melihat ada orang-orang yang berjuang luar biasa. Dan Simon berkata, 4 yeses. Dengan jempol 2 diberi. Dan seringkali dia berdiri. Apalagi kalau dia memencet golden buzzer. Wow, orang bisa lompat-lompat, tersungkur dan guling-guling di panggung itu. Hanya perkenan dari seorang bernama Simon Cowell. Bapak Ibu, saya mau beritahu kepada kita. Akan datang waktunya. Yesus Kristus Tuhan kita memberi kepada kita. Bukan hanya golden buzzer, tapi memberi kepada kita mahkota emas, perkenanan, jempol diberikan kepada kita. Dan Dia akan berkata, engkau hambaku yang baik dan setia. Apakah kita bisa melihat itu sebagai sesuatu yang berharga? Atau kita hanya terbatas pada, ya itu kan nanti, tapi di sini saya butuh duit Pak. Di sini saya butuh pekerjaan, di sini saya butuh keluarga yang baik, ya itu nantilah Pak. Bapak Ibu, suatu hari kita akan sampai ke nanti itu. Dan kalau itu tidak pernah kita pikirkan sekarang ini, kita menjadi orang yang sangat ceroboh. Lebaran yang lalu Bapak Ibu, saya ketemu dengan seseorang,
Dan dia bilang kepada saya, biasa kalau lebaran kan orang nanya begini, kamu lebaran kemana? Kan gitu saudara. Ya kita ngobrol dan sebagainya. Kemudian dia bilang begini, saya lebaran mau keluar negeri. Karena selama ini cuma berputar di Jawa saja. Udah bosen ke Jogja, ke Bandung, ke Malang udah bosen. Saya mau ke Singapura. Oh saya bilang luar biasa ke Singapura. Oke, kamu mau ke Singapura? Ya dengan keluarga iya. Saya nanya, kamu mau nginep di mana? Gampang, nanti kita cari hotel di Singapura. Oh oke, kamu bawa uang dolar? Nggak perlu, nanti saya bisa tuker di sana, bawa rupiah kan bisa tuker di Singapura kan? Oh oke. Udah punya tiket? Belum. Kapan berangkat? 3 hari lagi. Oh 3 hari lagi berangkat belum punya tiket? Gampang, tiket kan banyak. Saudara, saya dengar cerita orang ini. Mengerikan sekali. Saya cuma berkata gini, kalau saya jadi kamu saya tidak akan melakukan itu. Untuk sebuah perjalanan liburan yang ingin Anda nikmati. Segala sesuatu dibilang, gampang, cari, gampang, nanti saja, sekarang ini, enggak perlu sekarang, nanti saja. Saudara, dan betul, setelah mereka kembali, saya sangat tempted, sangat pingin tahu, gimana liburanmu. Lalu selesai lebaran pulang saya tanya, gimana ke Singapura? Waduh ternyata ya sulit ya, cari hotel enggak gampang ya, penuh ya. Iya, lebaran. Singapura penuh dengan orang Surabaya. Cari hotel, sulit. Waduh ternyata tukar rupiah nggak gampang ya. Udah gitu kursnya mahalnya nggak karuan. Saya bilang, ya kenapa? Karena kamu nggak pernah mempersiapkan. Kamu nggak pernah serius dengan tujuanmu ke Singapura. Bapak Ibu, ke Singapura saja orang perlu persiapan. Ke Singapura saja orang perlu kuat dengan tujuannya. Kemana tujuan Anda setelah di bumi? Ke sorga. Apakah Anda bisa melihat sampai di sana? Di sana Tuhan menyediakan epainos. Yang kedua, dia menyediakan kemuliaan. Bahasa Inggrisnya, dia memberi kepada kita kehormatan, honor. Wow. Hari ini kita banyak kali dibilang tidak salah Bapak Ibu bahwa kita harus memberi kehormatan hanya kepada Tuhan. Betul 100%. Tapi saya mau katakan kepada kita, Bapak Ibu, akan datang waktunya. Tuhan itu memberi kepada kita time, kehormatan. Apa itu time? Memberi nilai kepada kita. Nilai kepada kita. Saya tidak tahu berapa banyak di antara Bapak Ibu ketika sekolah pernah dipanggil ke depan dan diberi piagam karena Anda juara. Saya tidak tahu berapa banyak Anda yang ketika lulus S1 dan diumumkan Anda lulus summa cum laude. Bapak Ibu, itu saat yang membahagiakan. Benar Bapak Ibu. Anda bisa berkata, Pak itu urusan nanti. Tetapi yang nanti itu akan membuat Anda bergairah dalam hidupmu hari ini. Kalau Anda mengerti bahwa yang nanti itu pasti terjadi. Yang ketiga, apa yang dia beri buat kita? Kehormatan. Doksa. Doksa itu adalah pendapat Tuhan. Pendapat Tuhan tentang kita. Beberapa minggu yang lalu, Indonesia sedang menunggu-nunggu pendapat para hakim konstitusi. Apa Anda juga menunggu Bapak Ibu? Betul? Menunggu pendapat hakim konstitusi. Mau ngomong apa ini? Menerima atau menolak gugatan. Pendapat itu penting Bapak Ibu. Dan ketika pendapatnya disampaikan berjam-jam. Ya pasti ada orang tidak suka. Tapi ada sebagian lain berkata, yes, selesai sudah perjalanan proses pilpres yang begitu panjang dan melelahkan. Apakah Anda berharap suatu hari Tuhan memberi pendapat kepada kita? Engkau hambaku yang baik dan setia. Kekristenan juga mengarah ke sana Bapak Ibu. Perjuangan kita bukan hanya soal bagaimana hari ini saya sembuh dari sakit saya. Bagaimana supaya hari ini saya bisa dapat duit dan bisa bayar utang. Hidup bukan hanya soal itu Bapak Ibu. Hidup berbicara tentang masa yang kekal panjang dan selamanya. Dan di sana Tuhan bilang kepada kita, ada pujian, ada kemuliaan, ada kehormatan.
Itu sebabnya melewati berbagai-bagai macam pencobaan. Jangan melihat ansih kepada masalahnya. Lihat bahwa semua ini adalah proses Tuhan untuk mempersiapkan kita sampai pada kekekalan. Kalau kita melakukannya, kalau kita mengerti dengan tujuan itu, kita akan melewati setiap proses dengan sukacita, dengan semangat. Kita tidak loyo. Saudara, saya berikan kepada kita sebuah ayat. Minta tolong multimedia, bantu saya. Saya harus lihat di slide berapa. Kisah hidup Yusuf. Mungkin slide yang keberapa itu, maafkan. Mungkin yang kelima, slide yang kelima. Apa yang Yusuf sampaikan, itu betul-betul perlu menjadi inspirasi buat kita. Dan saya berdoa supaya malam ini, ketika Anda menghadapi keadaan yang buruk, ketika situasi tidak kondusif, ingat prinsip hidup Yusuf. Kenapa dia punya prinsip begini? Karena dia lihat kekekalan lebih dari yang dia alami hari ini. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Hal ini gak bisa kita hindari. Kita akan ketemu dengan banyak orang. Katakan dalam hatimu, jangan ngomong Bapak Ibu. Nanti bisa kena pencemaran nama baik. Bisa sampai pada undang-undang apalagi di-upload di medsos. Jangan. Katakan dalam hatimu saja. Karena kau begitu yakin ada Tuhan yang membela Anda. Katakan dari hatimu, engkau memang jahat. Engkau memang mereka-reka yang jahat. Tapi aku tidak akan mengikuti kejahatanmu. Aku tidak akan mau berjalan di dalam alurmu. Kenapa? Tetap karena Allah mereka-reka untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara suatu bangsa yang besar. Orang jahat, yes. Tapi mereka-reka yang jahat, benar. Kita tidak bisa mengekang mereka, kita tidak bisa mengatur mereka, kita tidak punya hak atas mereka. Tapi Tuhan bisa mengubah segala yang jahat itu dengan maksud memberi kebaikan kepada kita. Asal kita mengerti bahwa Tuhan memang akan memberi kebaikan kepada kita. Tapi kalau kita tidak paham, engkau jahat, aku bisa lebih jahat. Dan itu Tuhan tidak berkenan Bapak Ibu. Malam ini, ayo lewati setiap badai, setiap gelombang, setiap lembah dalam hidup. Dengan pandangan dan tujuan yang kekal. Ada pujian, ada kehormatan, ada kemuliaan yang Tuhan mau sediakan buat kita. Jangan hal yang remeh-temeh menghentikan kita. Jangan hal yang duniawi menghentikan kita. Lihat jauh ke depan, Anda akan punya semangat melewati segala sesuatu. Mungkin tidak bisa semuanya segera selesai. Mungkin tidak semuanya berubah padang gurun, berubah menjadi taman bunga. Tapi waktu Anda terus berjalan maju, Anda sedang mencapai dan menyelaraskan hidupmu dengan tujuan Tuhan. Dan kalau Anda sama dengan tujuan Dia, maka tujuan itu pasti akan terjadi dalam hidup Anda. Tujuan Tuhan tidak pernah gagal. Tujuan Tuhan tidak pernah berubah, tujuan Tuhan tidak pernah dibatalkan. Tujuan Tuhan pasti terjadi, pegang dalam hidup Anda, berjalan terus dengan kekuatan Tuhan. Kemenangan pasti ada pada orang-orang percaya. Setuju, katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Saya ingin mengajak kita nyanyi sebuah lagu yang cukup lama. Refrainnya mengatakan begini. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janjimu. Berapa banyak saudara percaya Tuhan tidak pernah gagal membuat kita menang. Menang atas persoalan, menang atas reka-reka orang jahat. Orang jahat selalu ada di sekitar kita. Ini Surabaya, ini bukan surga Bapak Ibu. Dan kalau kita punya tujuan yang kekal dalam hidup, kita ngerti ada iman yang murni. Ada pujian, kehormatan dan kemuliaan yang Tuhan siapkan buat kita. Kita percaya tujuan itu pasti terjadi. Tujuan itu tidak pernah dibatalkan. Lewati semua dengan sebuah keyakinan itu. Tuhan tidak pernah gagal. Jadikan Anda seorang pemenang. Yang percaya katakan amin.
Angkat tangan kita bersama-sama. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Nyanyi sama-sama dengan iman, percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, yes, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Lagi, mari jemaat katakan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, oh yes, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Bapak Ibu, ayo jadikan lagu ini menjadi tujuan Anda secara kasar. Yang lebih halus, yang lebih dalam banyak. Tapi secara kasar, secara pendek, secara singkat, secara sederhana. Di tengah-tengah reka-reka orang jahat, di tengah-tengah situasi yang tidak baik, di tengah-tengah keadaan yang menjepit Anda, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku percaya Engkau tidak pernah gagal membuat aku menjadi pemenang. Dia tidak pernah gagal menolong, dia tidak pernah gagal menyelamatkan. Tidak pernah ada cerita Tuhan itu gagal. Tetapi ada banyak cerita kita keluar dari rencana Tuhan dan kita mengalami kegagalan. Ada banyak cerita orang-orang percaya tersungkur, menyerah dan kehilangan kekuatan. Tapi dia tidak pernah gagal untuk menolong kita. Dia tidak pernah gagal untuk membuat kita menang. Selama Anda mengerti tujuan Tuhan, maka rencana Tuhan akan digenapi dan engkau akan terus berjalan melalui hari-hari saudara, melalui situasi yang buruk, melalui keadaan yang menekan. Tapi Anda tahu ada kemuliaan, ada pujian, ada kehormatan. Anda akan terima di dalam kekekalan. Berapa banyak Bapak Ibu percaya satu hari kita akan sampai di sorga? Bapak Ibu percaya? Satu hari kita akan sampai di sorga, amin. Dan di sorga kita akan terima pujian, kehormatan dan kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sama-sama katakan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Angkat imanmu, percaya katakan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau tak pernah lalai. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh, sorak-sorai bagi Dia.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu di malam hari ini yang menguatkan setiap kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Kau di dalam hidup kami. Karena kami percaya saat kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, kemenangan demi kemenangan akan kami terima. Kami juga mau berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu di malam hari ini. Tuhan, biar Engkau selalu berkati, kemanapun hamba-Mu pergi, Engkau Tuhan yang membuat berhasil. Hikmat yang baru dan kesehatan yang sempurna selalu Kau berikan buat hamba-Mu. Kalau malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberi yang terbaik, Tuhan, kami rindu memberikan dengan sukacita, karena kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku, bahkan di padang gurun pun ku alami keajaiban-Mu. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku, bahkan di padang gurun pun ku alami keajaiban-Mu. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya. Mari sama-sama angkat tangan, katakan ku percaya. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi, katakan yang mengasihi-Mu, oh yang mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu, yang mengasihi-Mu Tuhan. Aku percaya. Yang percaya berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah yang berada di dalam. Mari buka kedua tangan lipat pakailah nama Tuhan bersikap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amin.